Handamayang Dhammadesanaradanang Karomase Brahma Jaloka Dipati Sahampati Kapanjalian Iwarang ayat cata Santi dasata Paraja kajatika Desetu damang Anukampi pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yatha wariwahapura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakampati ti. Yang mulia Bante Kutadamo Mahatera yang kita muliakan, yang luhur Samanera, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Sebelumnya terimalah salam Dhamma, selamat sore, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini, Bapak Ibu, Saudara, kita semua berkumpul di Dhammasala Wihara Geraha Buddha Manggala. Sore hari ini kita datang dengan satu niat yang sama. Kita datang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mempersembahkan jasa-jasa kebajikan bagi para leluhur, sanak saudara kita yang kita cintai, yang kita sayangi, dengan harapan semoga dengan pelimpahan jasa, dengan jasa kebajikan yang kita persembahkan kepada mereka, kita semua berharap semoga mereka berbahagia. Bapak Ibu Saudara, sembahyang kubur atau Qingming, ya, sembahyang kubur atau ziarah kubur menjadi satu tradisi yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. Keluarga-keluarga di bulan 4, ya, jatuhnya pada tanggal 5 April, ya, tetapi sembahyang kubur bisa dilakukan 10 hari, ya, sebelum tanggal 5. Berbondong-bondong masyarakat pulang ke kampung halaman atau mendatangi pemakaman, ya, pekuburan ataupun rumah abu di mana tempat para leluhur kita
dikebumikan. Satu makna yang bisa kita ambil dari sembahyang kubur atau perayaan Qingming ini adalah kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk senantiasa mengingat jasa-jasa baik para leluhur kita. Tentu di antara Bapak Ibu Saudara semua, kita punya orang tua. Sebagian orang tuanya masih hidup, tetapi sebagian lagi barangkali orang tua kita sudah tidak ada. Selain daripada orang tua, masing-masing dari kita juga punya kakek nenek ataupun saudara-saudara lain yang telah pergi mendahului kita. Bagi seseorang yang senantiasa mengingat jasa-jasa baik mereka, sudah sangat betul, ya, sudah sangat patut apabila kita senantiasa mengharapkan yang terbaik bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya niat baik, ingin melakukan jasa kebajikan kepada keluarga yang telah tiada, yang paling mudah adalah dilakukan ketika mereka masih hidup. Ya, ini kadang orang lupa. Ketika orang tua masih hidup, ketika kakek nenek masih hidup, ataupun ketika orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita masih hidup, kita berpikir terlalu santai. Ya, nanti saja, ya, besok saja, atau nanti bulan depan, atau nanti tahun depan. Ya, ingin berbuat baik kepada mereka, tetapi ditunda-tunda. Ya, nanti, besok, ya, bulan depan, tahun depan. Tetapi ternyata sebelum sempat kita berbuat baik, belum sempat kita membalas jasa kebaikan mereka, ternyata mereka sudah pergi meninggalkan kita. Kadang hal itu terjadi. Belum sempat kita membalas jasa, belum sempat kita berbakti, ya, belum sempat kita berbuat yang terbaik bagi orang tua kita, bagi saudara-saudara kita yang berjasa, tetapi mereka sudah tiada. Di dalam agama Buddha, ketika seseorang hidup di dunia ini, mereka mengumpulkan yang namanya perbuatan, atau dalam bahasa Pali disebut sebagai karma. Ketika seseorang berbuat baik, maka disebut sebagai karma baik. Ketika seseorang berbuat jahat, maka disebut sebagai karma buruk. Seseorang yang di dunia ini senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, tentu setelah kematian tiba, ia juga akan berbahagia di kehidupan selanjutnya. Tetapi bagi mereka yang di dunia ini senantiasa mengumpulkan perbuatan jahat, setelah kematian tiba, maka buah kejahatan itu bisa menyeret mereka terlahir di alam menderita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melakukan puja bakti patidana atau puja bakti, ya, pelimpahan jasa di momen Qingming ini bukan berarti kita mendoakan, bukan berarti kita mengharapkan leluhur-leluhur kita semuanya terlahir di alam menderita. Ya, tentu kita berharap mereka terlahir di alam bahagia. Papa mama kita, kakek nenek kita
Tentu kita semua berharap mereka terlahir di alam bahagia. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, leluhur yang kita miliki tidak hanya leluhur yang ada di kehidupan saat ini saja. Bukan hanya leluhur saudara-saudara kita yang kita kenal, yang kita ketahui di kehidupan saat ini. Masing-masing dari kita juga punya leluhur yang berasal dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Karena Sang Buddha menyampaikan, kita sebagai manusia hidup di dunia ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Kita sudah berulang kali terlahir kembali. Kita sudah berulang-ulang kali sampai tidak terhitung jumlahnya kita mengalami yang namanya punarbawa atau kelahiran kembali. Nah, di momen Patidana inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita juga memperhatikan, kita juga mendoakan, kita juga mengharapkan bahwa leluhur-leluhur kita, barangkali di antara mereka dari kehidupan ini ataupun kehidupan-kehidupan yang lampau, yang punya hubungan karma dengan kita, semogalah mereka yang membutuhkan, semoga mereka bisa memperoleh limpahan jasa dari kita, bisa memperoleh berkah kebahagiaan dari kita, termasuk juga bisa menerima persembahan-persembahan yang kita haturkan pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini. Tadi Bapak Ibu Saudara telah membaca Tirokuda Sutta, satu khotbah yang dibabarkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan Patidana. Di dalam Tirokuda Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan di alam peta atau salah satu dari 4 alam menderita. Ya, alam menderita ada 4. Yang pertama adalah alam niraya ya, atau neraka, alam asura atau alam raksasa, alam binatang, dan yang keempat adalah alam peta atau hantu kelaparan. Mereka yang terlahir di alam peta, ya, makhluk-makhluk karena perbuatan jahatnya, mereka terlahir di alam peta. Mereka yang terlahir di sana senantiasa merasakan lapar dan haus. Lapar dan haus yang mereka rasakan jauh-jauh melebihi lapar dan haus yang kita rasakan di alam manusia ini. Bapak Ibu sudah makan? Atau minimal tadi siang sudah makan ya? Kalau kita satu hari biasa makan 3 kali, pagi, siang, dan sore atau malam. Kami para biku satu hari makan bisa 2 kali, bisa 1 kali, pagi dan siang atau kadang siang saja. Ketika Bapak Ibu satu hari biasa makan 3 kali, tetapi tiba-tiba karena dalam perjalanan atau misalnya sedang berada di satu tempat di mana tidak menemukan makanan, biasanya makan 3 kali, tiba-tiba terpaksa harus makan 1 kali. Tentu kita merasa lapar. Apalagi ketika beraktivitas, cuaca panas. Biasa minum 1 hari beberapa liter, tiba-tiba ya, kita punya air terbatas. Tidak bawa air atau tidak ketemu tempat membeli air. Menahan haus. Kira-kira manusia berapa lama sanggup menahan tidak makan dan tidak minum? 1 hari sanggup Bapak Ibu? 1 hari tidak makan tidak minum sanggup? Ya oke lah, 1 hari Bante yakin masih sanggup. 2 hari, 3 hari tidak makan tidak minum Bapak Ibu sanggup?
2 hari mungkin bisa lah kalau hanya di kamar aja. 3 hari juga mungkin bisa. Kalau 3 hari itu hanya di rumah saja. Dalam catatan tidak sekolah, tidak kuliah, tidak bekerja, gitu, tidak beraktivitas. 3 hari tanpa makanan, 3 hari tanpa minuman. Meskipun kita bawa tidur, istirahat, tidak kemana-mana, pasti kita merasakan lapar dan haus. Itu sudah pasti. Boro-boro 3 hari Bante, kami menjelang Waisak, atasilah 1 bulan saja rasanya berat badan turun 5 kilo. Apalagi tidak makan 3 hari 3 malam, apalagi tidak makan 7 hari, apalagi 1 bulan. Wah, tidak terbayangkan. Bapak Ibu Saudara, lapar dan haus yang kita rasakan di alam manusia ini, tidak makan dalam hitungan waktu 24 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu belum seberapa dibandingkan dengan rasa lapar dan rasa haus yang dirasakan oleh makhluk peta atau mereka-mereka yang terlahir di alam hantu kelaparan. Mereka yang lahir di alam peta, Sang Buddha katakan, senantiasa merasakan rasa lapar dan haus. Beberapa kondisi makhluk peta ini menyeramkan. Beberapa makhluk peta berwujud memiliki mulut hanya selebar lubang jarum. Bapak Ibu tahu jarum ya? Jarum untuk menjahit? Ya, kita kalau mau masukkan benang ke dalam jarum, sulit, susah atau gampang? Ya, bagi sebagian orang yang penglihatannya sudah ini, wah susah. Apalagi tangannya sudah bergetar. Wah, belum tentu bisa masukkan benang ke dalam jarum, lubang jarum. Nah, salah satu bentuk makhluk peta, ya, mereka diceritakan memiliki mulut yang hanya besarnya sebesar lubang jarum. Bayangkan, kalau kita, Bapak Ibu lihat burger begitu, masih bisa lah masuk mulut ya. Atau lihat ayam, atau lihat bakso atau apa, masih sekali lep begitu. Tapi kalau mulut kita hanya sebesar lubang jarum, kira-kira gimana cara makannya? Sangat-sangat sulit. Nah, itu hanya satu contoh. Ada juga beberapa makhluk peta yang dikatakan ketika mereka menemukan makanan, apa yang mereka masukkan ke dalam mulut ya, berubah menjadi bara api. Jadi sudah makan, ketemu makanan, masuk ke mulut, ketika masuk mulut berubah menjadi bara api. Di alam peta itu tidak ada pertanian, tidak ada juga peternakan. Ya, seperti tadi di dalam Tirokuda Sutta, ya bukan berarti alam peta seperti alam manusia. Ya ada peternakan, ya bisa pelihara ayam, pelihara bebek, pelihara ikan nanti kalau sudah besar dimakan, atau tanam sayur. Ya, tanam bayam, tanam kangkung, tanam padi. Di alam peta tidak ada. Ya, tidak ada pertanian, tidak ada peternakan. Di sana juga tidak ada jual beli. Bapak Ibu kalau lapar, kalau haus, zaman sekarang ini sudah sangat-sangat modern. Tidak usah keluar rumah, hanya pencet-pencet handphone, pakai aplikasi, makanannya bisa diantar sampai depan rumah. Hanya dalam hitungan 15 menit, 20 menit, 30 menit, tergantung jarak tokonya. Ya, pakai aplikasi. Nah, di alam peta tidak ada. Kalau kita lapar, kita haus, tidak ada yang jual. Termasuk juga tidak ada jual beli dengan uang perak. Ya, tidak ada jual beli. Jadi apa?
Bagaimana cara mereka mengatasi rasa lapar dan rasa haus itu? Bagaimana cara makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta untuk bisa mengatasi lapar dan haus? Bagaimana cara mereka untuk bisa memperoleh makanan dan minuman? Bertani tidak bisa, jual beli tidak ada yang jual. Bagaimana? Sang Buddha katakan di dalam Tirokuda Sutta, makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta, mereka meneruskan kehidupan di sana, mengandalkan, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari sanak keluarga di alam manusia. Mereka yang terlahir di alam peta, satu-satunya harapan mereka adalah kebaikan-kebaikan hati, kiriman doa, pelimpahan jasa. Dari mana? Dari sanak keluarga mereka yang ada di alam manusia. Barangkali Bapak Ibu Saudara pernah mendengar satu kisah Raja Bimbisara. Ya, kisah ini sudah sangat terkenal, sudah sering disampaikan. Dikisahkan bahwa suatu ketika di zaman Buddha yang lampau, ada orang-orang yang karena ketidaktahuannya atau kegelapan batinnya, makanan-makanan yang seharusnya diserahkan kepada Sang Buddha dan para siswa, sebelum diserahkan kepada Sang Buddha dan para siswa, mereka makan terlebih dahulu. Ya, istilahnya cicip. Mungkin cicipnya tidak sedikit, ya karena enak cicipnya jadi banyak. Karena perbuatannya itu mereka terlahir di alam peta dalam waktu yang lama. Ya, karena mereka berbuat jahat bukan kepada orang sembarangan, kepada seorang sama Sam Buddha dan juga para siswa. Mereka adalah leluhur dari Raja Bimbisara. Terlahir dengan waktu yang begitu lama di alam peta, mereka menunggu, mereka menanti kapan keluarganya di alam manusia bisa memberikan pelimpahan jasa kepada mereka. Di zaman sama Sang Buddha Gotama, suatu ketika Raja Bimbisara mengundang para biku beserta Sang Buddha untuk menerima dana makan di tempatnya. Raja Bimbisara mempersiapkan makanan minuman yang banyak, dipersembahkan kepada Sang Buddha dan juga para siswa. Tentu kebaikan itu adalah kebaikan yang sangat-sangat besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena Raja Bimbisara tidak mengingat dan juga tidak mengetahui kalau ada leluhurnya yang terlahir di alam peta yang sudah menunggu begitu lama pelimpahan jasa dari keluarga di alam manusia. Ya, setelah berbuat baik, Raja Bimbisara ya sudah, ketika sudah selesai, ya sudah tidak melimpahkan jasa. Padahal di tempat itu para leluhurnya telah menunggu, telah menanti. Karena kecewa, karena para makhluk peta itu kecewa dengan Raja Bimbisara, tidak kunjung memperoleh pelimpahan jasa, maka pada malam harinya di istana Raja Bimbisara, makhluk-makhluk peta yang merupakan leluhurnya dari kehidupan lampau membuat suara-suara gaduh, membuat bunyi-bunyian yang menyeramkan. Bapak Ibu di rumah pernah ada lihat hantu? Seperti halnya Raja Bimbisara, ya malam-malam ada suara pintu. Wah, nggak tahu sih, mungkin sekarang pintunya bukan itu, sudah sliding, sudah modern. Atau mungkin di rumah ada suara orang ketawa.
Ya, atau suara di atap apa seperti orang jatuh gitu. Atau suara langkah kaki. Di. Ada yang pernah seperti itu? Ya, demikian pula Raja Bimbisara. Karena para leluhurnya kecewa, sudah menunggu begitu lama. Ketika ada kesempatan emas untuk memperoleh pelimpahan jasa, tapi Raja Bimbisara tidak melimpahkan jasa, mereka kecewa. Akhirnya mereka membuat suara-suara gaduh, suara-suara menyeramkan. Karena hal itulah besoknya Raja Bimbisara melapor kepada Sang Buddha. Menghadap kepada Sang Buddha, bercerita, berkeluh kesah. Nah, seperti halnya Bapak Ibu kalau di rumahnya angker, di rumahnya angker nanti cari bante. Telepon wihara, ya, minta blessing. Minta blessing Bante Guta supaya hantunya kabur. Ya, seperti halnya itulah Raja Bimbisara berkeluh kesah, bercerita bahwa semalam ada suara-suara menyeramkan. Apakah itu? Dengan kekuatannya Sang Buddha menjelaskan, memberitahukan bahwa wahai Raja Bimbisara, sesungguhnya suara-suara gaduh, suara-suara menyeramkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah para leluhurmu yang berasal dari kehidupan-kehidupan lampau karena kegelapan perbuatannya, karena perbuatannya yang didasari ketidaktahuan tadi, ya, mengambil makanan yang seharusnya diberikan kepada sama Sang Buddha. Akibat perbuatannya itu mereka terlahir di alam peta. Mereka sudah menunggu begitu lama, kehidupan demi kehidupan, satu kelahiran demi kelahiran mereka masih terlahir di alam peta. Kemarin sebenarnya ya setelah berbuat jasa kebajikan, berdana makanan kepada Sang Buddha, kepada Sangga, pada momen itu bisa melimpahkan jasa kepada mereka. Tapi Raja Bimbisara tidak melimpahkan. Oleh karena itulah bisa diulangi kembali. Ya, melakukan dana makan kepada Sang Buddha dan para siswa, tetapi jangan lupa selesai berbuat baik, jangan lupa melimpahkan jasa kepada para leluhur. Mendengar hal itu, Sang Raja Bimbisara mengikuti nasihat Sang Buddha. Kembali melakukan dana makanan, kebajikan kepada Sang Buddha. Setelah melakukan kebajikan, melimpahkan jasa-jasa perbuatan baiknya itu kepada para leluhurnya. Nah, di saat itu pula lah para leluhur yang terlahir di alam peta, yang setelah sekian lama merasakan lapar dan haus menderita karena perbuatan jahatnya, bisa memperoleh makanan dan minuman, bisa memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi satu kisah kenapa kita sebagai umat Buddha melakukan patidana, melakukan pelimpahan jasa. Seperti tadi saya katakan, kita melakukan pelimpahan jasa patidana bukan mengharapkan leluhur kita terlahir di alam menderita. Tapi kalau sudah ada yang terlahir di alam peta, semoga mereka bisa memperoleh kebahagiaan dari kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu pula lah, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami ya peristiwa seperti tadi, ya di rumah ya dengar suara, di rumah ya seperti seolah-olah ada hantu, jangan cepat-cepat lari. Ya, jangan cepat-cepat ambil langkah 1000. Loh, kok nggak boleh lari, Bante? Ya, kenapa kita tidak boleh lari? Kita memunculkan pandangan, kita memunculkan pikiran, atau kita punya pola pikir, barangkali mereka adalah leluhur-leluhur kita, atau makhluk halus yang sedang membutuhkan pelimpahan jasa. Karena mereka tidak bisa komunikasi dengan kita, ya, mau ngomong, mau nemuin kita juga Bapak Ibu pasti lari.
Nah, kalau kita mau ketemu orang kan gampang, kita tunggu dia senggang, sore-sore, pagi-pagi, lagi nggak kerja, kita datang, kita temui. Nah, tapi kalau yang datang malu halus, ya walaupun kita lagi senggang, ya lari Bante, ambil langkah 1000. Karena mereka tidak bisa komunikasi dengan kita, mereka mau ngomong dengan kita juga kita kabur. Ya, kadang mereka ya berkomunikasi dengan cara-cara seperti tadi. Atau pada beberapa kasus, beberapa kejadian, ada juga keluarga-keluarga yang bermimpi, ya, datang melalui mimpi. Ya, meskipun setiap mimpi tidak pasti, tidak juga selalu itu mimpi adalah ya, mimpi yang benar. Nah, kadang mimpi adalah bunga tidur. Tapi di beberapa kejadian, ya memimpikan hal yang sama 3 hari, 4 hari, 5 hari berturut-turut, ya maka kalau Bapak Ibu mengalami seperti itu, ya sudah jangan takut, jangan khawatir. Hal yang perlu, yang harus kita lakukan adalah melimpahkan jasa kepada mereka. Ya, kalau mimpi leluhurnya datang, orang tuanya datang, kakek neneknya datang, atau orang yang tidak kita kenal datang, ya minta makan, minta minum, minta pakaian, minta tempat tinggal, ya jangan takut. Kita memunculkan pola pikir, kita punya pemikiran bahwa mereka adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang membutuhkan bantuan kita. Caranya bagaimana? Ya datang ke wihara, ya kalau tinggal dekat wihara, ya berbuat baik kepada wihara. Ya kalau ada biku sangga, ya berdana makan, berbuat baik kepada biku sangga. Atau ya berbuat baik kepada siapapun, ya nanti kebaikan itu dilimpahkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi satu pemahaman yang perlu kita miliki. Ya, bahwa di momen Patidana ini yang pertama kita berusaha memunculkan pikiran-pikiran baik kepada para leluhur, orang-orang yang sudah berjasa di dalam hidup kita. Dalam kehidupan ini ataupun kehidupan yang lampau. Yang kedua, apabila ada leluhur-leluhur kita yang membutuhkan bantuan, semoga dengan kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan sore malam hari ini, bisa mereka ketahui dan mereka ikut berbahagia. Tentu hal ini menjadi penting. Bapak Ibu yang memiliki putra, memiliki putri, ya selain ya sembahyang di kuburan seperti tradisi yang dilakukan, mengajak anak-anak, tetapi ketika momen Patidana seperti ini, ya Bapak Ibu juga mengajak anak-anaknya. Nanti ketika sembahyang juga sambil dijelaskan kepada mereka, maksud dan tujuannya sembahyang ini apa, maknanya apa, alasannya kita sembahyang apa. Ya jangan hanya kita mengajak tanpa memberikan penjelasan. Ya karena anak-anak zaman sekarang mereka sudah lebih kritis. Tetapi kalau kita jelaskan dengan baik, dengan benar, mereka pun bisa memahami apa yang kita berikan. Tentu dengan harapan, semoga nanti kalau tiba giliran kita tidak ada, ya sudah tiba giliran kita meninggalkan dunia ini, ya tentu harapan kita, anak-anak, cucu-cucu kita juga senantiasa mengingat dan juga memberikan pelimpahan jasa kepada kita. Jadi kita memberikan contoh, memberikan pengajaran secara langsung kepada mereka, supaya mereka memahami dan mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dalam rangka puja bakti momen Patidana. Ya, di momen Qingming ini, semoga apa yang Bapak Ibu telah upayakan, semoga apa yang Bapak Ibu telah lakukan demi para sanak keluarga yang telah meninggal, dengan melakukan persembahan dana, dengan menjaga sila, dengan pengembangan batin, semoga kebaikan-kebaikan itu selain bermanfaat
untuk diri kita masing-masing, juga dapat manfaat bagi luhur sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Saya akhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik. Cek. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi amisadana, limpahan jasa, dan kepada nama-nama yang saya sebutkan, silakan untuk maju ke depan ya. Perwakilan dari Magabudi, Romo Jumadi. Perwakilan Dewan Dani, Ibu Susana. Perwakilan dari Patria, Hendra. Perwakilan dari Karakasaba VGBM, Pak Irwan Kurniawan. Dan perwakilan dari SMB, Ibu Warina. Ya Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tiba waktunya untuk bertekad, berat di tanah, atas jasa kebajikan yang telah dilakukan, kita tujukan kepada para mendiang yang telah berjasa kepada kita. Dengan harapan, semoga dengan jasa-jasa kebajikan ini, sang luhur mengetahui dan turut bersukacita atas jasa kebajikan yang telah Ibu, Bapak, Saudara-saudari lakukan. Dengan simbolik, tuang air. Yang tidak tuang air bisa bertekad dalam batin masing-masing. Mari kita sama-sama lakukan. Ya tak wariwaha pura paripurenti sakarang ewam mewa itu tinang petanang pakapati icitang patitang tumhang kipam mewa samijatu sabbi purentu sangkapa candu panarasu ya tak manicoti para soyata Sabitio wiwajantu sabarogo wina satu mate bawatuantaraya sukiti kayukol bawa abiwa dan nasili sanijang wuta pacayino cataro Dhamma dan di ayu wano sukang balang ayan sakut dakina dina sanggam hisopati tita dikaratang hitayasa tanaso upakapati
Sunyati dhammo ca ayang nidasito petana boca cakata ulara balanca bhikkhuna manupadina tummehi punyang pasutang anapakan Tisu atalatus sukito wirulho buddha sasane arogo sukito Hohi asape inyatibi saatalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hohi asape inyatibi te atalada sukita wirulha buddha sasane aroga sukita hota sahasape inyatipi hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bawena soti hontu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bawena soti hontu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bawena soti hontu nirantarang. ya bawah ya satu situ. Selanjutnya pemercikan air parita. Yayantu bodhiyamule sakiyanang nandiwatano ewang tuang wicayo Bohi jaya sujaya manggale aparajita palangke sise pata wipokare abhiseke sabak butanang agapaton pamodati sunakatang sumanggalang supapatang suhutitang sukannon sumuhuto cak suyitang brahmacari supatakinang kaya kamang waca kamang patakinang patakinang mano kamang panitite patakina patakina nikatwa nalapantate patakine jayanto bodhiyamule sakiyanang nandiwatano ewang tuang wicayo hohi jaya sujaya manggaling aparajita palangke sise pata wipokare
Abhiseke sababbutanang agapator pamodati sunakatang sumanggalang supapatang suhutitang sukando sumuhuto ca suyitang brahmacari supatakinang kaya kamang waca kamang patakinang mano kamang anidite patakinang nikatwana lapantate padakine pawatu sapamanggalang rakantu sapa dewata sapa putanupawena sada soti bawantu te bawatu sapamanggalang rakantu sapa dewata sapa dhammmanupawena sada soti bawantu te bawatu sapamanggalang rakantu sapa dewata sapa sanggano bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Mari kita akhiri dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe tata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Marilah Bapak Ibu, sebelum Biku Sangga meninggalkan ruangan, kita memberikan penghormatan. Saya akan memimpin dengan memanjatkan okasa. Bapak Ibu silakan mengikuti dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Api wadana silisa nicang buta paccaino cattaru dhamma wadanti
Ayu wano sukang baklang. Sadu, sadu, sadu. Ya, para umat tetap bersimpul lutut dan beranjali, Biku Sangga meninggalkan Dhamma Sala. Baik, puja bakti pada sore hari ini telah selesai dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Dharma yang mau untuk menyerahkan jubah kepada Bante, dipersilakan untuk turun ke lantai 1 di depan altar para leluhur. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar